saya Afina Rahmadiati, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang sedang mengampu mata kuliah manajemen kemitraan. Di sini, saya telah mendapatkan tugas untuk mereview sebuah jurnal mengenai manajemen kemitraan. Judul yang saya ambil dalam jurnal adalah Kemitraan Pengembangan UMKM oleh Nabila Ghazani, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum lebih lanjut, untuk memahami isi jurnal tersebut, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa saja yang dibahas dalam jurnal ini. Yang mulai pertama ada kemitraan pengembangan UMKM. Di sini lebih tertuju dan lebih fokus kepada studi deskriptif tentang kemitraan PT PJB atau Pembangkit Jawa Bali Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik, yang di dalamnya akan membahas pendahuluan kerangka teori yang di dalamnya terdapat teori kemitraan, UMKM, dan CSR. Selanjutnya ada metodologi penelitian, diskusi teoritik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada tahun 1997, Indonesia telah dilanda krisis moneter. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tumbang, tetapi di sini UMKM telah eksis untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun demi tahun pun jumlah UMKM semakin besar, sehingga pemerintah lebih efektif untuk menangani krisis ekonomi tersebut. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tabel seperti berikut. Nah, data UMKM pada periode pemerintah Orde Lama tidak tersedia. Data UMKM pada periode Orde Baru mulai tersedia pada tahun 1997. Yang kedua, sumbangan PDB UMKM pada tahun 1997 hingga 2000 masih didasarkan atas harga berlaku. Sumbangan PDB UMKM pada tahun 2001 hingga 2012 didasarkan atas harga konstan tahun 2000. Selanjutnya, sumbangan PDB mencakup migas dan migas. Lalu, perhitungan sumbangan PDB UMKM pada tahun 2012 masih sangat sementara dan saat ini masih dihitung ulang. Selanjutnya, nilai ekspor UMKM hanya didasarkan pada data di sektor pertanian. Selain itu, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri pengolahan, dan pertambangan atau penggalian. Dalam berbisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil pasti memiliki kendala atau masalah yang dihadapi. Nah, di sini saya akan membahas masalah apa saja yang dihadapi khususnya dalam pengusaha kecil. Yang pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Jadi, di sini pengusaha kecil sulit untuk mendapatkan peluang atau pembeli pasar. Selanjutnya ada kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Di sini perusahaan kecil atau pengusaha kecil sulit untuk mendapatkan modal untuk berbisnisnya. Selanjutnya ada kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Lalu adanya keterbatasan kerjasama antar pengusaha kecil. Maksudnya di sini adalah pengusaha kecil ini susah untuk mendapatkan informasi untuk bekerjasama dengan perusahaan besar. Selanjutnya, ada iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Nah, di sini persaingan yang saling mematikan ini menjadikan masalah bagi perusahaan kecil tersebut atau pengusaha kecil. Nah, selanjutnya ada pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu, baik pemerintah maupun swasta, dan kurangnya masyarakat untuk percaya terhadap perusahaan kecil atau pengusaha kecil. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Gresik, pada bidang perdagangan sangatlah besar. Terdapat industri UMKM di Gresik yang telah mendapatkan prestasi sampai tingkat nasional. Seperti Sofi Mustikawati, beliau pengrajin tangan berbahan pasir dan kerang yang telah mendapatkan penghargaan sebagai UMKM terbaik versi Semen Gresik UKM Awards 2010. Atas prestasi tersebut, Sofi memperoleh trofi dan uang pembinaan senilai 25 juta. Nah, selanjutnya, dengan meningkatnya UMKM yang berada di Kabupaten Gresik, perubahan besar berpotensi menjalin kemitraan melalui program CSR sesuai dengan peraturan yang mengatur.
Dengan begitu, pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya, keuntungan antara lain yang didapatkan oleh mitra binaan tersebut antara lain mendapatkan modal dari CSR, pelaku usaha juga mendapatkan wawasan pengetahuan, lalu mendapatkan kerjasama sesuai tujuan program masing-masing perusahaan. Dengan meningkatnya kualitas produk UMKM, maka dibutuhkan juga sarana prasarana yang baik seperti listrik. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Gresik juga bekerja sama untuk mengembangkan sarana prasarana serta teknologi dengan kemitraan PT BJB atau PT Pembangkit Jawa Bali. Di sini saya akan melanjutkan dengan kerangka teori yang dibahas pada jurnal ini. Yang pertama, teori kemitraan. Menurut Supriyadi, kemitraan adalah kerjasama antar dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, arti kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, menurut Marbun, konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan atau partnership atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Selanjutnya, menurut Pfeiffer and Salensik, kemitraan didasarkan pada model teori bersifat komplementer masyarakat modern atau madani, di mana dalam rangka mengembangkan UMKM yang dapat mensejahterakan masyarakat. Yang pertama, menurut perspektif pertukaran atau exchange perspective. Selanjutnya, model ketergantungan sumber daya atau resource dependence. Lalu menurut Tengku Syarif, yang pertama adalah saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan daya saing. Selanjutnya, memenuhi aspek. Yang pertama, ada harga yang bersaing dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pada pasar lain. Selanjutnya, kualitas atau mutu yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu ada kuantitas, delivery, yaitu pemenuhan penyerahan barang atau jasa tepat waktu sesuai dengan yang disepakati. Lalu ada kesediaan dari pihak usaha besar untuk melakukan pembinaan terhadap usaha kecil sebagai mitra usahanya. UMKM. Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2006, kerja UMKM sepertiga atau sebanyak 34,5% tenaga kerja berusia di atas 45 tahun, sedangkan hanya 5,2% pengusaha UMKM berada di umur di bawah 25 tahun. Selanjutnya, menurut Tambunan, mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang diperlukan untuk industri kecil ini tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi, melainkan berdasarkan pengalaman atau learning by doing yang terkait dengan faktor historis atau path dependence. Selanjutnya, menurut Suliastuti, yang juga menjadikan karakteristik UMKM adalah pemakaian bahan baku lokal. Misalnya UMKM kerajinan mebel, ukiran khas Jepara, batik asal Pekalongan, berbagai komoditas lokal unggulan lainnya yang dijadikan bahan baku dalam usaha. Selanjutnya, ada Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri dimulai sejak tahun 1970 dengan menggunakan CSR menghasilkan keuntungan yang rata akan menunjang suatu kemitraan antar stakeholder baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Selanjutnya, CSR tidak hanya sekedar do good and to look good, akan tetapi to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, CSR dilakukan dengan cara yang beragam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Menurut ISO, CSR ialah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungannya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan sejalan dengan hukum dan ditetapkan dengan norma-norma perilaku nasional, baik nasional maupun internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Menurut Corporate Social Responsibility atau CSR sendiri, sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada
Metodologi penelitian. Di sini pada jurnal ini tipe penelitiannya digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif karena ingin memperoleh informasi selengkap mungkin mengenai kemitraan. Selanjutnya lokasi penelitian berada di kantor pusat PT PJB atau Pembangkit Jawa Bali, unit Gresik yang berlokasi di Jalan Harun Thohir, Kabupaten Gresik. Selanjutnya teknik penentuan informasi menggunakan snowball. Pemilihan informasi antara lain PT PJB unit Gresik atau di sini yang diambil adalah humas, lalu CSR PT PJB unit Gresik, Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dan pengusaha atau pelaku UMKM yang berkaitan dengan CSR. Teknik pengumpulan datanya ada data primer dan data sekunder. Data primer ini mendapatkan hasil dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian seperti internet, surat kabar, buku, artikel, dokumen yang dimana instansi yang terkait tersebut. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian diskusi teoretik. Berikut adalah hasil analisa temuan data yang akan didiskusikan berdasarkan perspektif teori. Yang pertama, adanya pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT PJB atau Pembangkit Jawa Bali unit Gresik dalam pengembangan UMKM Kabupaten Gresik. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat program CSR yang dilakukan oleh PT PJB unit Gresik dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT PJB unit Gresik dalam pengembangan UMKM Kabupaten Gresik. Yang pertama, hasil yang diperoleh oleh semua pihak yang bersangkutan, baik dari pihak PT PJB, B4K, dan pihak yang lain terdaftar mitra binaan adalah menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh oleh setiap pihak dari berbagai macam reputasi perusahaan tepat sasaran program berupa seperti penurunan angka pengangguran, adanya bantuan berupa materi, hingga peningkatan penghasilan khususnya masyarakat setempat. Selanjutnya ada faktor pendukung yang mempengaruhi program CSR yang dilakukan oleh PT PJB unit Gresik dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik. Pertama, faktor pendukung di sini adalah dukungan penuh dari semua pihak elemen perusahaan PT PJB yang merasa betapa pentingnya program CSR kemitraan itu untuk masyarakat dan mitra binaan untuk anggaran program kemitraan dari laba perusahaan, walaupun setiap tahunnya laba itu jumlahnya berbeda-beda nominalnya, akan tetapi selalu rutin untuk keperluan program CSR. Selanjutnya, faktor pendukung yang kedua adalah untuk mendukung mitra binaan atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses berjalannya program. Yang pertama, sumber daya manusia yang dimana keterbatasan pengetahuan atau wawasan akan teknologi modern, serta masih belum terbuka dengan adanya inovasi terbaru. Yang kedua, ada integritas kelompok, di mana kurangnya pemahaman tentang program CSR sehingga menjadikan beberapa stakeholder, khususnya para pembina yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan PT PJB. Yang ketiga, ada budaya konsumtif bersifat konsumtif. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat masih belum bisa menjalankan usahanya mandiri, masih bergantung kepada PT PJB selaku perusahaan terdekat yang memberikan bantuan tersebut. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh mitra binaan. Yang pertama, adanya koordinasi antara stakeholder yang belum berjalan baik karena masih ada kesalahpahaman selama proses pelaksanaan program. Yang kedua, ada transparansi, yang dimana keterbukaan pada segi anggaran terpakai untuk program CSR ini pada para stakeholder itu perlu mengetahui bahwa anggaran telah terrealisasikan sesuai dengan perencanaan. Dengan adanya transparansi dapat pengurangan konflik yang terjadi baik pada PT PJB, B4K, serta anggota mitra binaan atau masyarakat setempat. Selanjutnya ada intensitas pengawasan, di mana PT PJB unit Gresik ini perlu lebih meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan pada mitra binaan. Proses pelaksanaan selama program CSR tersebut seperti mengadakan bimbingan rutin sampai evaluasi tidak hanya dengan mitra binaan namun dengan pihak B4K juga.
Kesimpulan di sini yang saya dapat adalah setiap permasalahan pasti mempunyai keuntungan, begitu juga keuntungan pasti juga terdapat permasalahannya dalam semua proses untuk menjadikan masyarakat lebih baik. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.